Halo Sobat Kepo, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan baik-baik aja ya. Buat kalian semua pencinta Baki, pasti kalian udah nonton anime Baki season terbaru, yaitu Hanma Baki Son of Ogre. Ya, season itu berlatar di penjara Arizona, atau dengan kata lain, kerajaan si Biskuit Oliva. Cerita berfokus pada upaya Baki untuk mengalahkan Oliva sebagai makhluk terkuat di Amerika. Hal itu Baki lakukan demi bisa mengalahkan bapaknya yang kurang ajar, Yujiro Hanma. Tapi di akhir-akhir cerita, kita udah diperlihatkan sedikit sama sosok manusia yang membeku dalam lapisan garam. Ya, dan sosok itu adalah Pickle. Dan sosok Pickle akan menjadi fokus cerita pada anime Baki season selanjutnya. Dan menurut gua, arts Pickle nggak cuma sekedar bikin serial Baki semakin menarik, tapi juga akan jadi arts terpanjang dalam serial Baki. Dan oleh karena itu, gua udah ngerangkum beberapa fakta tentang Pickle. Pertama, manusia dari era Jurassic. Sejak pertama kali kemunculannya, Pickle udah buat kehebohan. Karena Pickle adalah manusia yang hidup di era Jurassic atau 200 juta tahun lalu. Terlebih ditemukan fakta jika ia memangsa dinosaurus. Dan hal ini bisa menghancurkan teori yang udah ada sebelumnya, kalau manusia udah ada sejak 7 juta tahun lalu. Pickle dibangkitkan atas ide dari ilmuwan bernama Allen. Selain itu, Allen adalah orang pertama yang memanggilnya dengan sebutan Pickle. Sebenarnya, proyek membangkitkan Pickle hampir dikira gagal. Tapi akhirnya, Pickle bangkit juga setelah mencium barbecue dinosaurus yang dimasak oleh Allen. Nomor 2, penampilan fisik. Sebagai manusia prasejarah, sebenarnya sosok Pickle nggak terlalu berbeda dengan manusia saat ini. Pickle punya tampang yang nggak jelek-jelek amat, dengan giginya yang bertaring. Pickle memiliki tinggi 2,45 meter dengan berat 200 kg, dengan kuku tangan dan kaki yang menyerupai cakar. Selain itu, Pickle memiliki otot yang besar dan sangat keras. Bahkan, tembakan peluru aja nggak mampu menembus otot perutnya. Pickle memiliki struktur tulang leher yang lebih menyerupai seekor banteng. Makanya, pukulan super serius Jack Hanma nggak berarti banyak buat Pickle. Ditambah lagi, tulang Pickle begitu keras. Ini terbukti Miyamoto Musashi nggak bisa nebas lehernya Pickle. Dan meskipun disabat sedemikian rupa oleh Miyamoto Musashi, Pickle pun nggak menderita luka yang fatal. Nomor 3, hidup berdasarkan insting. Sebagai manusia dari zaman sebelum peradaban, tentu aja Pickle nggak bisa berkomunikasi sebagaimana manusia saat ini berkomunikasi. Meskipun Pickle nggak bisa bicara, tapi dia mengerti isyarat. Pickle hidup lebih berdasarkan insting dan juga pengalamannya. Dan oleh karena itu, Pickle nggak ngerti akan konsep benar dan salah. Maka Pickle nggak bisa disalahin atas berbagai kejadian yang disebabkan oleh dirinya. Seperti halnya saat pertama kali dia tiba di Jepang. Saat itu dia ngeliat cewek cakep banget. Terus tuh cewek langsung dia seruput. Bahkan tuh cewek juga diperkosa di depan umum. Pickle nggak mau berhenti meskipun dia terus-terusan dipukulin. Dan tuh cewek juga bilang, Yamete, Yamete, Yamete kudasai. Saat itu Pickle sama sekali nggak ngerasa kalau itu salah. Yang Pickle rasa, ya enak. Dan Pickle juga nggak bertarung untuk harga diri dan kejayaan. Dia hanya bertarung untuk makan atau kelangsungan hidupnya. Terlebih lagi, dia hanya mau bertarung saat dirinya diserang lebih dulu. Bahkan saat melawan Katsumi Orochi, Pickle mengembalikan tangan Katsumi yang hampir dimakan olehnya. Dan tentu aja, kecerdasan Pickle nggak bisa disejajarkan dengan hewan. Karena Pickle memiliki kecerdasan manusia dari zamannya. Dan sejauh ini, kecerdasan Pickle pun telah berkembang. Seiring waktu, dia menunjukkan adaptasinya di zaman ini. Salah satunya saat dia merebut pakaian orang dan memakainya saat jalan-jalan. Atau juga menggunakan gerakan bela diri dari orang yang pernah dia lawan. Nomor 4, kekuatan. Pickle nggak hanya hidup di era dinosaurus, dia bahkan berburu dinosaurus untuk dimakan. Maka nggak perlu dipertanyakan lagi. Dari segi kekuatan fisik, Pickle udah pasti ada di level S. Saat baru bangkit aja, Pickle udah nunjukin bakal sekuat apa dia.
Karena saat itu, tembakan peluru aja nggak sanggup nembus perutnya. Udah gitu, Pickle juga buat malu tentara Amerika yang dikirim dengan senjata modern buat ngehandle dirinya. Dari segi kekuatan fisik, gua rasa Pickle sejajar dengan Yujiro Hanma. Di mana saat adu kekuatan, Pickle bisa mengimbangi Yujiro Hanma, manusia yang dijuluki makhluk terkuat di bumi. Sementara Biskuit Olipa sekalipun yang dijuluki sebagai makhluk terkuat di Amerika nggak sanggup menandingi kekuatan Yujiro Hanma. Pickle punya kekuatan yang sanggup melempar dinosaurus. Maka kalau cuma ditabrak atau ngelempar truk, nggak ada rasanya buat Pickle. Selain itu, Pickle pun masih selalu superior kalau ngelawan musuh dengan teknik tinggi, namun dengan kekuatan fisik di bawah level S. Sebut aja petarung sekelas Retsu Kaiyo yang dibuat cacat permanen, atau Katsumi Orochi yang dipaksa ngeluarin teknik andalannya, teknik yang pernah bikin bos Yakuza Hanayama pingsan. Tapi saat Katsumi ngira Pickle pingsan, ngeselinnya Pickle malah tidur karena bete. Begitu juga petarung monster kayak Jack Hanma yang dia buat malu karena keok 2 kali dalam sehari. Seperti yang Hanayama pernah katakan, meski dirinya kuat, tapi Pickle ada di level yang berbeda. Nomor 5, tidak menguasai bela diri. Pickle adalah manusia yang hidup di mana teknik bela diri belum dikembangkan. Dan oleh karena itu, keterampilan bela diri menjadi satu-satunya kelemahan Pickle. Pickle hanya bertarung saat berburu makanan. Dia tidak menginginkan kejayaan, apalagi gelar sebagai petarung terkuat. Bagi dirinya, lawan adalah mangsa untuk dimakan. Makanya, Pickle bertarung selayaknya seekor predator. Dia selalu mengandalkan kekuatan fisik dan kecepatannya. Meski sesekali, dia juga meniru teknik orang yang pernah dia lawan. Karena ketidaktahuan Pickle akan bela diri, membuatnya sulit menghadapi lawan dengan paket komplit. Maksudnya, kekuatan fisik dan skillnya sama-sama ada di level S. Apalagi si songong Miyamoto Musashi yang kalau ribut selalu bawa pedang. Dan menurut gua, Pickle hanyalah korban. Dia nggak pernah minta dibangkitkan, apalagi dibawa ke Jepang. Pickle hanyalah korban dari orang-orang yang haus akan pertarungan. Dan sebagian dari mereka udah nerima bayarannya. Dan mungkin dalam benak Pickle berpikir, kenapa semakin modern zaman justru orangnya yang semakin primitif. Dan gua rasa pembahasan gua tentang Pickle udah cukup sampai di sini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video gua yang selanjutnya.